Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Priyansa, NPM A1H021012, Prodi Pendidikan Jasmani dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kapitalisme, postmodernisme, dan neoliberalisme. A. Kapitalisme. 1. Pengertian kapitalisme. Menurut Al-Jihad tahun 2018, kapitalisme secara umum dapat dipahami sebagai sistem sosial berbasis pada pengakuan atas hak milik individu yang mencakup hak kepemilikan atas kekayaan yang mana semuanya itu dimiliki secara privat. Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang menekankan peran kapital atau modal, yaitu kekayaan dalam segala jenisnya, termasuk barang yang digunakan dalam produksi barang lainnya. Dasar pemikiran kapitalisme adalah sebuah sistem ekonomi yang filsafat sosial dan politiknya didasarkan pada asas pengembangan hak milik pribadi dan pemeliharaan serta perluasan paham kebebasan. 2. Ciri-ciri kapitalisme. A. Adanya pengakuan terhadap hak milik perseorangan atas berbagai faktor. B. Adanya kebebasan bagi pihak swasta, baik individu maupun perusahaan, untuk memiliki alat produksi sendiri dan aktivitas berupa gedung, mesin, dan bahan baku. C. Setiap orang memiliki kebebasan dalam bersaing dengan menggunakan metode apapun untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. D. Masyarakat yang hidup dalam sistem kapitalisme cenderung berperilaku hedonisme karena telah dipengaruhi oleh pengusaha. 3. Kelebihan kapitalisme. A. Cenderung lebih efisien dalam memanfaatkan berbagai sumber daya dan distribusi barang. B. Masyarakat menjadi lebih kreatif karena adanya keinginan untuk memperbaiki diri agar bisa bersaing. C. Pertumbuhan ekonomi semakin pesat karena adanya kompetisi pasar. D. Adanya penghargaan besar terhadap kerja keras seseorang dalam bisnis. E. Konsumen dapat mengatur pasar karena adanya persaingan harga antar perbisnis. 4. Kekurangan kapitalisme. A. Timbulnya pasar persaingan tidak sempurna dan pasar persaingan monopolitik. B. Persaingan antar bisnis sering menimbulkan konflik dan ketidakadilan di mana hanya pengusaha bermodal besar yang menjadi pengusaha pasar. C. Sistem kapitalisme membuat perekonomian hanya berorientasi pada uang saja, sehingga para pengusaha menjadi materialistik. D. Perusahaan besar hanya berorientasi pada keuntungan, sehingga sering mengambil alih perusahaan yang lebih kecil. B. Postmodernisme. 1. Pengertian postmodernisme. Menurut Lyotard dan Geltner, postmodernisme adalah pemutusan secara total dari modernisme. Sedangkan menurut Derrida, Foucault, dan Baudrillard, postmodernisme adalah bentuk radikal dari kemodernan yang akhirnya bunuh diri karena sulit menyeragamkan teori-teori. Bagi David Graffin, postmodernisme adalah koreksi beberapa aspek dari modernisme. Lalu bagi Giddens, postmodernisme adalah bentuk modernisme yang sudah sadar diri dan menjadi bijak. Yang terakhir, menurut Habermas, postmodernisme merupakan satu tahap dari modernisme yang belum selesai. Filsafat postmodernisme pertama kali muncul di Prancis pada tahun 1970-an, terlebih ketika Jean-François Lyotard menulis pemikirannya tentang kondisi legitimasi, era postmodernisme, di mana narasi-narasi besar dunia modern seperti rasionalisme, kapitalisme, dan komunisme tidak dapat dipertahankan lagi. Ketika memasuki ranah filsafat, post dalam postmodernisme tidak lagi dimaksudkan sebagai sebuah periode atau waktu, tetapi lebih merupakan sebuah konsep yang hendak melampaui segala hal modern. Napas utama dari postmodernisme adalah penolakan atas narasi-narasi besar yang muncul pada dunia modern, dengan ketunggalan terhadap penganggungan akal budi, dan mulai memberi tempat bagi narasi-narasi kecil, lokal, tersebar, dan beraneka ragam untuk bersuara dan menampakkan dirinya. 2. Asas-asas postmodernisme. A. Penaifan terhadap keuniversialan suatu pemikiran atau totalisme. B. Penekanan akan terjadinya pergolakan pada identitas personal maupun sosial secara terus-menerus sebagai ganti dari permanen yang amat mereka tantang. C. Pengingkaran atas semua jenis ideologi, memudarnya kepercayaan pada agama yang bersifat transenden atau metanarasi, dan diterimanya pandangan pluralisme, relativisme kebenaran. D. Pengingkaran atas setiap eksistensi objektif dan kritikan tajam atas setiap epistemologi. C. Neoliberalisme. David Harvey tahun 2005
mengatakan neoliberalisme adalah paham yang menekankan jaminan terhadap kemerdekaan dan kebebasan individu melalui pasar bebas, perdagangan bebas, dan penghormatan terhadap sistem kepemilikan pribadi. Ini merupakan kombinasi antara liberalisme, paham yang menekankan kemerdekaan dan kebebasan individu, dan doktrin pasar bebas dalam tradisi ekonomi neoklasik. Dalam kehidupan bernegara, pandangan neoliberalisme ini memberikan pengaruh besar dalam melihat hubungan antar negara-negara pasar publik. Diskursus neoliberalisme menuntut kinerja dan kepentingan pasar sebagai satu-satunya tolak ukur dalam menilai kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah. Akibatnya, negara tidak memiliki wewenang apapun untuk mengontrol dan mencampuri pasar bebas. Demikianlah penjelasan saya kali ini mengenai kapitalisme, postmodernisme, dan neoliberalisme. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.